Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 2 Juli 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi 1 Juli 2024, edisi kemarin. Ada cukup banyak yang masuk. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide, ya. Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan apa yang ada di kolom komentar. Kita mulai dari ISG. Hari ini ISG relatif bisa dikatakan ya terbatas ya pergerakannya, karena memang sudah berada di area resisten. Untuk ISG pastinya kami akan mengacu pada apa yang ada di Stockholm edisi minggu ini, bahwa saat ini ISG sedang berada di resist pullback 7120 sampai dengan 7225. Ini adalah area resist 1 dan resist 2. Resist 2 belum tercapai sampai dengan hari ini. Mungkin nggak ke sana, mungkin. Meskipun hari ini tutupnya adalah melemah, turun tipis 0,2%. Saya rasa penurunan yang terjadi saat ini belum membatalkan target pullback yang akan dicapai. Oke, jadi karena masih sama dengan apa yang kami sampaikan di Stockholm, jadi belum perlu kita berikan update. Kita langsung saja membahas saham agar durasi tidak terlalu panjang dan kita bahas agak cepat saja. Siang Pak, mau analisa BRPT, apa masih potensi naik? Jika mau entry di berapa, baiknya target TP di berapa? Sepertinya BRPT saya tadi baca sekilas di konsultasi, saham ini sudah cukup tinggi ya untuk swing. Seperti yang Anda tahu, kenaikan ini ya merupakan kenaikan yang bersifat pullback. Targetnya adalah 1240. Ini adalah target yang kami sampaikan di beberapa konsultasi. Inilah ya yang kita coba tunjukkan, bahwa kalau Anda berkonsultasi pastinya Anda akan dapat insight yang lebih cepat dan lebih akurat ya daripada apa yang kami sampaikan di F-Talk, karena F-Talk disampaikan di malam hari, sedangkan Anda konsultasi bisa di jam-jam bursa ya. Ada beberapa konsultasi karena ya beberapa hari ini BRPT mengalami kenaikan ya, sehingga kami merasa perlu menyampaikan ya untuk menyelaraskan informasi. Ini salah satu aja karena ada beberapa, cukup banyak yang masuk di tentunya di konsultasi sehingga nanti tidak cukup waktunya kalau kita tunjukkan semua ya gitu. Oke. Jadi ini konsultasi terakhir ya, saya tunjukkan aja supaya real gitu ya, supaya tidak ada yang mengira-ngira seperti apa konsultasinya gini ya. Ya ini ya, jadi ini dari Pak Sumarno, member kami. Beliau ada saham ini dengan tujuan mencari target harga berapa, dan kami sebutkan tadi jam 11 ya, ini jam 11 di 12.40 adalah target pullback upside dari saham BRPT ini. Ini adalah target optimal yang hari ini ya bisa dikatakan ya, kita nggak mau sombong atau gimana, kebetulan ya kita bilang betulan aja, kebetulan mentok di situ ya. Jadi seperti ini ya, jam 11 sesi 2 dia turun. Setelah mencapai 12.40 di sesi 1 ya, setelah itu turun. Real ya, ini adalah konsultasi yang disampaikan oleh advisor di private trading group tentunya. Jadi ya bukan saya yang jawab, saya hanya mereview beberapa konsultasi yang berkaitan, supaya ya kita perlu yang namanya
quality control juga dalam berkonsultasi. Kita akan lihat, pantau bagaimana mereka menjawab konsultasi itu dengan baik dan benar, dan menyampaikan informasi itu sejujurnya, tidak ada kepentingan-kepentingan. Kalau kita bilang di situ, ya di situ. Itu adalah target yang kami sudah ukur menggunakan sistem tentunya. Jadi kalau pertanyaannya adalah apa masih ada potensi naik, jika mau entry di harga berapa, baiknya target TP di berapa, tentunya sudah sangat terlambat. Ya, sudah sangat terlambat. Diukur dari mana kita bilang ini terlambat? Karena pertama target sudah saya sampaikan tadi tercapai. Ya, kemudian yang kedua, risk terhadap technical ini sudah di atas jauh dari toleransi risiko yang kami tetapkan di private trading adalah 5%. Jadi kita, oh ini terlambat, oh ini belum terlambat, kita lihatnya dari situ. Ada parameter yang jelas, tidak ada yang tidak jelas di PTR ya, tentunya ada ukurannya. Oh ini masuk, ini nggak masuk gitu ya, seperti itu. Jadi kalau saat ini mungkin Anda bisa menunggu dia turun lagi ya, misalkan kembali ke bawah 1050 atau mungkin di bawah 1000. Tapi yang terdekat kita akan lihat dulu di 1040 ini, karena ya mungkin saja terjadi retest karena itu adalah resist yang cukup kuat ya. Itu yang jelas saat ini kenaikan Barito Pacific ini ya sifatnya adalah pullback di dalam tren turun yang ini ya. Gitu. Tren turun sebenarnya kecenderungannya konsolidasi dalam jangka menengah panjang, tapi kita bisa tarik tren line ini adalah tren turun ya. Tren turun dan dihubungkan dengan jangka menengah menjadi turun konsolidasi menyempit ya, kecenderungan menyempit. Sehingga untuk mencari upside yang lebih tinggi, kita perlu melihat konfirmasi secara teknikal, dia keluar dulu konfirmasinya. Nantinya tentunya harus mematahkan tren turun ini ya. Gitu. Tetapi jika dia tidak bisa melewati itu, misalkan kita tetap mau trading di saham ini, setidak-tidaknya Anda harus menunggu kembali dia turun ke bawah, menguji support yang sebelumnya adalah resisten. Resisten yang dilewati ya akan menjadi support baru. Selamat malam Pak Yep, tolong bahas BTPS untuk swing trade, targetnya ke berapa? Terima kasih. Oke, kita lihat. Oke, kalau kita bisa katakan BTPS ini sedang dalam transisi, mungkin saja akan terjadi sebuah pola reversal ya, meskipun di beberapa waktu sebelumnya, period 2023 di bulan Mei ya juga membentuk bottom, kemudian dia membentuk sebuah reversal, tapi ternyata gagal dan melanjutkan penurunan cukup jauh. Nah saat ini berarti kalau kita bisa katakan untuk jangka pendek untuk swing trade, kita hanya mengacu pada neckline. Neckline di sini adalah potensial dia membentuk reversal point ya. Ya asumsi kita BTPS bisa menguji level ini untuk pengujian reversalnya. Jadi ini potensi untuk swingnya adalah ke resist ini dulu ya. Kita akan mengambil 0,7 untuk mengurangi ya risiko gagalnya kalau kita mau swing. Tentunya kalau kita melihat saham itu ke poin tersebut, misalkan kita melihat saham BTPS ini bisa naik ke 1290, nggak mungkin dong kita targetin di situ. Kita akan targetin 2 tick atau 3 tick di bawahnya. Agar apa? Agar kita mudah untuk menjualnya. Kita nggak perlu cari yang maksimal, yang penting konsisten aja ya. Jadi kalau kita melihat potensi saham di poin ini, kita akan menurunkan sedikit untuk target kita. Ya, untuk apa? Agar probabilitas keberhasilan kita lebih tinggi, win rate kita tinggi, gitu ya. Jadi kalau kita mau trading di saham ini menarik apa enggak? Kita akan lihat dari sini. Potensi upside ke 0,7 itu sekitar 7%. Ya, lagi-lagi ini tergantung Anda mau cari berapa persen tradingnya dari harga terakhir ya. Kemudian kalau dia bisa ke neckline level reverse point yaitu di 1290 atau sekitar 12%. Jadi potensi swingnya 7% sampai dengan di atas 10% ya. Dengan risk, nah ini yang perlu tahu, jika saham ini turun ke bawah 1120, potensi untuk membentuk atau naik ke resist tersebut gagal. Ya, yang menjadi stop loss-nya lah. Jadi katakanlah skenario yang Anda harapkan itu tidak terjadi, tidak sesuai harapan. Itu di 11.20, itu 2%.
Jadi sekali lagi ini masing-masing orang beda-beda ya. Ada yang cari, wah saya maunya profit itu 50%, 100%, nggak mau di saham itu cuma 5%, 7%, nggak mau. Nah ini nggak cocok. Tapi kalau Anda mungkin cari 5 sampai dengan 10%, ini masih memungkinkan. Ingat ya, masih memungkinkan. Saya nggak bilang pasti dapat, tapi secara teknikal memungkinkan. Dengan risk yang Anda bisa proteksi itu ya, itu di sekitar 2% lebih. Ya, artinya di bawah 5%, di bawah toleransi di private trading room. Kalau kita bertanya untuk swing, ya acuan kita adalah private trading room. Kalau kita mengacu trend following, ya bull hunter gitu ya. Karena keduanya berbeda ya. Mohon pandangannya Pak Yep, bagaimana pandangan tentang saham PSAP? Apakah cocok untuk investasi atau hanya untuk swing pendek saja? PSAP? Sama apa itu? Nggak ada tuh saham PSAP ya. Nggak tahu, mungkin TradingView nggak update. Saya juga baru dengar PSAP ya, jadi mohon maaf ini nggak ada di TradingView, jadi nggak bisa saya bahas. Saya hanya bahas yang ada di TradingView saja. Pak, mau analisa saham cuan, target kenaikan bisa ke berapa jika mau entry, berapa risknya Pak? Sepertinya juga sudah terlambat ya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas potensi saham ini. Target kita di 10.100.275. Ini Anda bisa cari ya pembahasan saham ini di Telegram tentunya ya. Anda bisa lihat di sana. Anda ketik, masuk ke Yep Advisor, Telegram Yep Advisor, kemudian ketikkan saham cuan, kode sahamnya, nanti akan keluar. Nah ini ya, ini kita bahas ya potensi wave B ya. Di sini kita menargetkan area 9.200 sampai dengan 10.175 ya. Itu adalah target wave B. Ingat ya, wave B. Oke, tahu ya wave B apa? Belum tahu? Googling wave B dalam elite wave ya, corrective wave. Wave B itu kalau di dalam tren naik berarti adalah kenaikan atau yang searah dengan tren. Nantinya akan ada wave C. Setelah A turun, B naik, C turun. Jadi kalau untuk saat ini risknya, mari kita lihat. Risknya bisa sampai dengan 15% jika wave B ini kan ada trennya ya. Jadi kalau acuannya adalah tren ya, risk ROT namanya, risk of trend. Ya kalau itu bahasanya di trend following, tetapi ya ROT-nya itu adalah sekitar 15%. Ya, 15% dari harga saat ini ya, di atas 10%. Ya, itu risknya. Sehingga kalau saat ini tentunya ketinggian ya, sudah ketinggian. Nah, mungkin aja dia akan turun dulu ya. Mungkin bisa Anda buy on weakness di 9.025 agar ROT-nya ya, ROT itu bisa disesuaikan dengan risk Anda, tetapi Anda perlu sabar. Makanya saya ingatkan kalau ikut trend following di bull hunter itu harus sabar, karena Anda ngikutin tren jangka menengah ya. Jadi ya kadang kita beli, besoknya kita hold, kemudian nunggu turun lagi. Agar apa? Agar risknya sesuai dengan profil kita, ya kan? Gitu. Jadi setiap strategi itu memiliki tingkat kesabaran yang berbeda-beda. Swing trade di private trading room ya tentunya tidak sesabar di trend following bull hunter. Nah kalau Anda ini tergantung Anda mau swing trade. Kalau swing trade beli sekarang pun sebenarnya bisa aja dengan ekspektasi yang lebih tinggi dari wave B yang kami bahas, karena ya bisa-bisa aja ya. Tetapi kalau saya akan menunggu agar ROT-nya lebih rendah lagi, kalau bisa di bawah 5% ya. Ini saham ini juga kita tradingkan beberapa waktu yang lalu bersama member private trading room tentunya ya. Tentunya ya saat ini sudah kita jual ya, beberapa orang mungkin masih hold karena masih mengharapkan dua target ini tercapai ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan saham berikutnya. Permisi Pak Yep, tolong analisa teknikal GoTo. Apakah ada potensi kenaikan? Saya merasa kasihan orang yang beli di harga di atas 50. Apakah masih ada? Ya, kita lihat saham ini sudah tidur ya di 50 dan
Kalau pertanyaannya bisa ya bisa-bisa aja sebenarnya ya, tetapi kita melihat di sini mungkin saja masih bisa kenaikan itu di 56 ya. Secara teknikal kita anggap ini saham ini masih bisa naik, bisa ke 56 atau ke 59, masih dalam tren turun ini ya. Tetapi sekali lagi, ini bukan rekomendasi untuk beli ya. Itu untuk orang jualan, ya kan? Ya sebenarnya sangat terlambat sekali ya kita jual di harga 50-an itu, karena ya kita sampai capek membahas ini, memperingatkan sejak 2022, sejak di IPO. Ya ini adalah exit liquidity gitu ya. Mereka keluar, exitnya startup ya di situ, IPO, ya kan? Ya Anda bisa lihat buka ya. Ya nggak semua, cuma mayoritas seperti itu. Karena ya valuasinya dihargai sangat mahal. Ya, posisinya rugi sangat besar sekali. Ya bagi yang mau beli sih itu orang yang sangat berani ya. Kalau saya ini kan penakut, ya tentu saja nggak berani itu ya kalau investasi loh ya di saham seperti ini. Jadi kasihan apa enggak? Sebenarnya mereka mungkin tidak perlu dikasihani juga, karena mereka mungkin sudah lebih paham resiko ini ya. Tetapi ya sekali lagi ya, kalau kita itu harus tahu market itu tidak kenal kata kasihan. Market tidak kenal Anda siapa. Anda salah ya Anda rugi, itu aja. Makanya pergunakan apa yang ada di isi kepala Anda. Kita dianugerahkan kepala dengan isi, yaitu otak, dan 2 mata. Jadi nggak ada istilah beli sambil merem, beli goblok-goblokan, itu nggak ada. Kalau itu Anda jalankan, ya Anda silahkan, nanti hasilnya seperti apa. Ya, kita pun ya di peers, private trading room, bull hunter itu hasil berpikir keras, hasil menjalankan kedisiplinan, ya. Gitu. Jadi market tidak kenal kata kasihan. Ya, mau Anda mau nangis kayak, mau merengek kayak, mau apa kayak, nggak ada urusan. Oke? Jadi itu harus camkan baik-baik. Uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda. Tidak ada yang saham aman, tidak ada, ya. Salah beli kemungkinan besar ya rugi. Makanya pergunakanlah isi kepala kita dan 2 mata kita untuk melihat mana yang baik, mana yang buruk, kapan harus bersabar, kapan harus mengeksekusi, ya, baik itu beli ataupun jual. Oke? Sayangilah uang Anda, ya. Jangan sampai Anda beli itu asal-asalan, ya. Kalau Anda beli sekalipun Anda mungkin rugi, tetapi Anda tidak asal-asalan, Anda akan tahu, paling tidak Anda dapat pelajaran yang Anda bisa masih perbaiki di kemudian hari di posisi yang baru, ya. Tapi kalau ya mohon maaf ya, sekali lagi, market tidak mengenal Anda dan tidak mengenal siapapun kalau Anda tidak hati-hati, tidak memahami, tidak memproteksi yang namanya risiko, memanage risiko dengan baik, ya hasilnya kemungkinan besar ya adalah beberapa orang hoki ada, tapi itu kan tidak bisa direpetisi, tidak bisa berulang, ya. Yang kita cari adalah keuntungan yang berulang-ulang, ya, dengan risk yang kita bisa manage berulang-ulang juga. Itulah kunci jangka panjang di market. Tidak berpatokan pada bandar kayak, mau di backing pemerintah kayak, mau ada pemodal besar kayak, nggak ada urusan. Uang kita itu adalah urusan kita. Pegang itu baik-baik. Oke, gitu ya. Jadi jangan ada kata-kata kasihan, nggak ada kata kasihan, bos. Ya, Anda salah ya rugi. Ya jangan merasa ada yang mengerjain Anda, nggak ada. Anda sendiri yang mengerjain Anda sendiri ya. Gitu ya. Oke, mohon maaf loh, ini kita ngomong apa adanya ya. Sejak 2012 kami sudah digembleng sama market, jadi ya kita harus ngomong apa adanya, apa yang kami dapatkan ya. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Pak, minta analisa saham AMMN jika mau entry saat ini apa belum ketinggalan? Ya tergantung juga sih, ketinggalan itu dalam hal investasi atau trading ya. Target kenaikan di berapa, harus rewardnya di berapa? Aman, target terakhir kemarin 10 ya, 10 ribuan.
sudah mencapai target 10.500 kemarin, ini A. Sekarang ini masih belum ada wave B ya. Ini wave B ini bisa seperti ini ya. Nah ini ya. Apakah sekarang ini ketinggalan? Saya rasa nggak ketinggalan ya. Kalau kita tujuannya adalah swing mencari wave B ya, dengan risk yang mungkin masih bisa ditoleransi ya. Misalkan Anda beli di harga saat ini di 11.500 dengan stop loss di 10.900, itu masih dalam batas toleransi kami dengan target di 12.225 sampai dengan B 13.250, itu sekitar 14%. Jadi nggak terlambat sih kalau swing ya. Ingat ya, swing. Kalau Anda invest di harga saat ini, ya hati-hati. Ini sudah sangat tinggi. Tergantung ya. Jadi pertanyaannya ini ya harus spesifik juga. Saya mau swing trade di harga saat ini, apakah terlambat? Saya mau investasi di harga saat ini, apakah sudah ketinggian, sudah terlalu mahal, sudah terlalu beresiko untuk dibeli? Nah, jadi kita bisa bahas yang lebih spesifik lagi, gitu ya. Nah, itu juga berlaku saat Anda berkonsultasi ya. Member baru terutama ya, saya kasih tahu kalau Anda join private trading itu Anda sudah, oh saya konsultasinya pasti akan swing trading. Saya join peer, pasti konsultasi saya jangka panjang untuk fundamental dan growth investing, dividend investing, seperti itu ya. Tidak ada member peer, tolong ini saham ini apakah bisa dibeli, saya mau swing trading, ya nggak mungkin mereka bisa jawab ya gitu. Mohon maaf ya, sekali lagi ya, saya harus tegaskan itu karena ya saya baca-baca konsultasi itu banyak yang belum memahami perbedaannya ya gitu. Saya tolong tanya saham PMMP view-nya apakah bisa buy di harga sekarang dengan target berapa? Nah ini juga ya, pertanyaannya sudah panjang sih, cuma tidak ada fokus di mana Anda mau trading atau mau investing, Anda mau swing trading atau mau trend following. Ya saya anggap ada swing trading lah ya, biar gampang jawabnya, biar nggak panjang-panjang gitu ya. Kalau di konsultasi nggak boleh seperti itu. Nah kalau kita mau swing trading ini agak-agak terlambat ya. Kalau saya rasa udah di resist, sudah di EMA 60, ini resikonya cukup tinggi. Mungkin dia bisa reversal, tetapi untuk saat ini karena beberapa kali dia false breakout juga, ini agak-agak berisiko ya untuk saat ini untuk swing. Dan lagian dia juga nggak terlalu liquid juga ya. Jadi harus cari yang lain lah menurut saya gitu ya. Jadi karena nggak ada spesifik, saya bahas seperti itu aja. Ini sebenarnya nggak boleh seperti itu. Kalau nggak ada pertanyaan jelas, saya nggak akan jawab harusnya. Ya. Tapi saya masih coba untuk pahami. Karena tugas kami sebagai advisor itu bukan membaca pikiran orang ya, tetapi menganalisa saham. Pak F, apakah cuan akan sentuh all time high sebelum di bulan ini? Bagaimana analisa kita tadi sudah saya bahas ya. Target kita sudah jelas. Selamat malam Pak F, mohon analisa teknikal dan fundamental saham MPMX untuk long term. Baiknya masuk di harga berapa? Terima kasih sebelumnya, sehat selalu. Oke, untuk jangka panjangnya ini jelas ya. Jadi teknikalnya jangka panjang. Teknikal jangka panjang emang ada ya. Gitu. Kalau investasi itu di kami ya ada analisa teknikal dan fundamental pastinya. Oke, kalau kita mau invest, fundamental dulu yang dilihat. Kalau fundamentalnya cocok ya, sesuai dengan kriteria kita, barulah kita akan masuk ke teknikal untuk menentukan harga berapa kira-kira bisa kita beli secara teknikal. Kalau kita lihat dari ini, kita juga pernah invest di saham ini ya. Saya sudah beberapa kali singgung juga terkait dividen yang sangat besar di 2018 ya. Di peer kita harus buang kiri dalam posisi profit, alhamdulillahnya, karena dividennya ya tidak diberikan dalam hasil dari organik gitu ya. Nah ini habis itu drop pastinya seperti itu karena tidak berulang, tidak ada hasil yang non organik itu berulang-ulang ya. Secara pertumbuhan tentunya ini tumbuh ya, masih tumbuh cukup bagus. Kita kecualikan 2020 karena ya itu tahun-tahun yang berat ya, untuk nggak cuma MPMX lah, yang lain juga. Kemudian secara kuartal 1 tahun ini pun juga masih tumbuh. Namun
setelah sistem maratoner dirubah, di-upgrade di 2020 2021 ya, dimana kami mengkonsentrasikan portofolio kita untuk mencari profitabilitas ya. Karena gini, challenge di dalam pandemi sampai dengan saat ini adalah mencari profitabilitas, pertumbuhan yang bagus tetapi tidak diikuti dengan profit yang cukup, beresiko tinggi. Karena ya tentu saja Anda tahu pandemi itu mendisrupsi beberapa hal ya, dan itu beberapa segmen, beberapa bisnis terdampak ya. Margin dari Mitra Pinastika sendiri seperti yang Anda lihat banyak dari yang tidak organik. Sehingga ya Anda tahu ya, lihat di sini marginnya berapa? Di bawah 5%. Secara syarat investasi ini sudah tidak masuk ke layakan investasi di kami, di peer maupun di peers. Sama. Ya kan? Karena apa? Karena ya di bawah 5%. Itu pun kalaupun operasionalnya itu 5% juga ya. Lah ini sayangnya hasil dari operasionalnya memang kecil. Memang dia punya beberapa anak usaha ya, sehingga mungkin hasilnya itu dari situ. Tetapi kita perlu tahu bahwa margin ini terlalu kecil untuk kita pilih. Sekali lagi ya, banyak saham, banyak yang lain, opsi yang lain masih banyak. Mungkin Anda bisa lihat ya, Indospring yang masih mungkin Sampurna SM ya, itu juga Anda bisa lihat. Tetapi ya mungkin berbeda. Tetapi sekali lagi ini secara data, secara profitabilitas tidak memenuhi syarat kami. Ya, cari yang lain. Tadi saya sebut beberapa, Anda coba cek aja. Ya kan? Pak, tolong review MYOR untuk trading. Makasih, selamat malam. Oke. Oke, untuk konsolidasi ya. Tetapi bukan berarti konsolidasi nggak bisa ditradingkan loh. Kita harus melihat dulu konsolidasinya ini cukup nggak ditradingkan gitu ya. Ini konsolidasi jelas, ya jelas. Nah, kemudian kita akan lihat berapa persen upside-nya, 4%. Jadi ya konsolidasi ini menjadikan saham mayor tidak menarik untuk swing trade, ya. Malam Pak, mohon analisa untuk saham Telkom buat investasi. Telkom juga belum. Masih sama dengan pembahasan sebelum-sebelumnya ya. Telkom ini secara fundamental turun ya. Oke. Jadi untuk saat ini secara profit dia turun karena ya masih di dalamnya ada siapa Anda tahu ya. Dan Anda perlu tahu juga ini penurunan ini perlu Anda lihat. Nah, jadi kalau kita lihat dari margin memang relatif tidak naik ya. Kemudian kita lihat di sini di 2023 kuartal 4 kemarin sempat drop cukup signifikan. Nah, ini kan ya kuartal 2 ini kan belum dilaporkan, kemungkinan akan lebih rendah dibandingkan kuartal yang sama di tahun kemarin. Ya. Dan ini relevan dengan harga sahamnya yang memungkinkan saham ini target kami sudah tercapai, yang satu di 28. Ini target yang sudah kami sampaikan juga di Telegram secara gratis. Oke. Ya, jadi target kami itu di 2.900 dan kita upgrade di WA. Anda bisa buka WA yang ini ya. Itu adalah 2.800. Targetnya ada, selanjutnya ada di 2.400. Mungkin saya akan melihat lagi jika turun di situ apakah menarik atau belum. Karena ya
Sekali lagi ya, turunnya big caps memang wajar karena ya cukup besar. Tetapi kalau fundamentalnya turun lebih rendah dibandingkan harga sahamnya, kita akan tetap bisa investasi di situ. Sebagai contoh, di 2020 lah, kita nggak suka dengan saham Telkom, kita tetap beli kok di tahun itu, karena ya harga sahamnya turun lebih jauh dibandingkan dia punya fundamental. Kita berani beli. Nah, kalau harga saat ini udah turun belum? Menurut saya belum turun ini. Ya, kalau mau beli jangka panjang, saya akan menunggu lebih jauh lagi. Di harga saat ini masih banyak yang lain yang lebih menarik untuk dibeli. Apalagi ya mungkin di sektor yang lain ya. Mungkin di sektor yang lain bulan Juni kemarin banyak sekali. Sampai bingung mau beli yang mana, ya. Ya mungkin nggak sebagus 2020, tetap ya 2020 adalah best time untuk beli. Ya saya sangat menyayangkan kalau banyak orang kabur di tahun itu tahun yang wah, kita sampai kehabisan uang untuk beli, bingung ya, mau minjem nggak mungkin ya kan, kita nggak mungkin investasi pakai duit pinjaman ya kan, gitu. Oke, kita lanjut ya. Malam Pak ya, mau analisa apakah bulan Juli ini Big Bang BMRI bisa kembali harga di bawah 6.000 dan BBNI bisa di bawah 4.500. Oke, kita lihat BMRI ya. Kita pilih BMRI yang disebut yang paling awal. Apakah dia bisa turun, bisa di bawah 6.000 lagi atau tidak? Mungkin kalau 6.000 itu masih memungkinkan ya, karena mungkin saja dia konsolidasi di area ini 6.000 sampai dengan 6.200. Tapi kalau di bawah itu ya bisa-bisa aja, tetapi sementara ini di situ dulu ya di bulan Juli ini. Oke. Kita lanjut. Terima kasih, kalau beli BBRI sebenarnya nggak ada ruginya karena paling apes adalah mendapatkan dividen sekitar 7% setahun, lebih tinggi dari deposito. Jadi apa ruginya? Belum lagi kalau dapat gain dari kenaikan harga. Kemudian dibalas sama admin, paling apes masa dapat 7% Pak? Maksudnya beli di pucuk dapat dividen 7%. Ini juga perlu kita luruskan ya. Kalau kita beli saham ini kemudian belinya di pucuk juga nggak dapat segitulah. Ya, kita acuan dividen yang terakhir ya, cuma 5%. Tetapi apakah ini lebih tinggi dari deposito? Ya kalau deposito bank digital ya lebih tinggi deposito bank digital ya. Tapi kalau deposito bank seperti BCA ya mungkin lebih tinggi ini tetepan ya. Gitu. Tapi tadi ya kembali ke saya yang bilang tadi ya, saya ingatkan lagi, kita ini ya punya mata, punya otak, gunakanlah itu ya. Kalau bisa janganlah investasi itu pakai bodoh-bodohan, beli BCA, BMRI pasti untung. Nah, jangan gitu ya. Jangan begitu. Beli BRI nggak ada ruginya, nggak mungkin lah. Pasti ada investasi itu pasti ada risknya, nggak mungkin. Investasi saham nggak ada risknya, nggak mungkin. Ya, pasti ada risk. Ya, makanya kita belinya ya tahu kapan beli, kapan tidak beli, ya kan? Gitu loh. Ya, kami perlu meluruskan ini. Mungkin ya kalau Anda menganggap seperti itu ya nggak apa-apa, sah-sah aja sih. Tapi kita sebagai advisor, kami perlu meluruskan. Risk itu tidak bisa zero, ya. Tetap akan ada risk. Dan kalaupun kita beli saham BRI sekalipun, kita beli sambil merem, kebetulan apes, belinya di pucuk, kemudian sahamnya jatuh, kita tetap rugi waktu, rugi. Bisa aja yield yang kita dapatkan dari dividen lebih rendah dari yield yang tertulis di sini. Kita besok bikin inilah edukasi terkait ini ya. Kalau beli dividen investing itu juga nggak asal-asalan. Cari dividen yang lebih besar kemudian beli, ya nggak bisa gitulah. Ya, kita perlu berpikir juga, kita memikirkan strategi bagaimana masuk yang bagus, dapat harga bagus, yield yang bagus, perusahaan yang bagus, itu seperti apa ya. BRI perusahaan bagus, kita beli mungkin ya bisa dapat dividen yang konsisten tentunya, tetapi ya nggak segini juga kalau kita belinya pucuk ya. Ya kalau kita beli sekarang mungkin tahun depan dapat dividennya berapa, kita perlu mengkalkulasi itu ya.
Gitu. Jadi saya harapkan dapat dipahami ya hal seperti ini. Kita maksudnya adalah mengedukasi. Mas tolong dibahas saham WIM dan BUL, bahas seperti apa? Silahkan Anda revisi, tambahkan keterangan mau bahas seperti investasi atau trading atau teknikal atau fundamental ya. Berikan yang spesifik. Baik, sudah cukup panjang sepertinya, sudah 35 menit, 30 menit lebih Yift Talk malam ini. Silahkan tulis kembali kolom komentar sama apa yang menarik untuk dibahas Yift Talk selanjutnya ya. Berikan keterangan yang jelas, spesifik supaya kita bahasnya juga lebih enak sesuai dengan kebutuhan Anda ya. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan di Yift Talk malam ini. Silahkan Anda olah lagi, silahkan Anda masak lagi, buat trading plan, buat investing plan, dan jalankan dengan super disiplin. Semoga Anda diberikan keberuntungan dari hasil usaha itu. Tidak ada investasi yang mudah, tidak ada investasi yang asal-asalan, semuanya harus perlu dipikirkan dengan baik dan matang. Anda harus kenali risiko ya dan manage itu dengan baik ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan di Yift Talk malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.